Saya dari awal hanya membacakan satu ayat dari Kitabullah ataupun ayat dari As-Sunnah. Silakan Anda berpikir, silakan Anda bertafakur, lalu Anda pikirkan harus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa yastaghfiruh. Amma ba'du. Ketemu lagi kawan-kawan di channel Edi Herdiana bersama saya. Mari kita lanjutkan untuk mempelajari Islam. Bagi siapa saja yang belum atau disibukkan dengan kesibukan sehari-hari, Anda bisa belajar tentang Islam di channel saya. Memang banyak orang mengatakan belajar Islam di aplikasi akan menimbulkan salah paham atau gagal paham. Akan tetapi menurut saya itu tergantung orangnya bagaimana cara memakainya. Karena itu saya sengaja buat channel ini untuk Anda semua yang disibukkan dengan kesibukan sehari-hari, sehingga Anda pun bisa belajar. Asal caranya simak video saya sampai habis agar Anda tidak menjadi gagal dalam pemahaman. Setelah videonya ditonton sampai habis, Anda pikirkan uraiannya atau perhatikan penjelasannya supaya Anda mendapatkan apa yang Anda cari dalam mencari ilmu di dalam agama Islam. Baiklah kawan-kawan, kita lanjutkan pokok bahasan. Channel saya dibuat untuk mempelajari Islam, tidak untuk memihak yang satu atau memihak yang lain. Saya sampaikan kepada Anda satu dari As-Sunnah ataupun dari Kitabullah, semata-mata hanya untuk mendalami agama Islam. Karena itu, saya mungkin di sini yang saya sampaikan ada yang menyinggung siapa saja, itu semata-mata saya hanya membacakan ayat-ayat dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Bagi yang ingin belajar, silakan Anda pikirkan atau Anda perhatikan penjelasan saya baik-baik. Baiklah, pada episode kemarin saya telah membahas tentang bid'ah. Walaupun memang betul ada sedikit mutar-mutar sehingga menjadi pusing bagi yang baru mempelajarinya. Akan tetapi saya sampaikan itu untuk penjagaan diri kita agar kita tidak tertipu oleh tipu daya iblis. Karena bid'ah itu dipergunakan iblis untuk menipu diri kita agar kita masuk ke dalam perangkapnya. Baiklah teman-teman, apabila Anda ingin belajar Islam di channel saya memberikan pelajaran agama Islam itu dengan cara lembut. Makanya saya ambil satu ayat. Setiap video saya itu membawa satu ayat dari As-Sunnah ataupun dari Kitabullah. Karenanya, bagi yang tidak mau ketinggalan untuk belajar, silakan Anda subscribe. Jadi, Anda akan mendapatkan notifikasi video saya yang terbaru. Baiklah kawan-kawan, mari kita lanjutkan pokok bahasan kita. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawa satu ayat dari Kitabullah. Anda boleh pikirkan, setelah saya selesai menguraikan, Anda perhatikan
uraian saya, lalu Anda pikirkan, setelah itu Anda tentukan untuk melakukan perbuatan seperti apa. Mari kita mulai. Ayat Kitabullah atau Al-Quran, silakan Anda buka. Surah Al-Ahzab ayat 56. Di surah Al-Ahzab ayat 56, Allah mengatakan seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Allah menyuruh kita untuk bersolawat kepada Nabi. Ayat ini seolah-olah buntu, tidak ada sambungannya. Memang betul, di dalam Kitabullah tidak ada lagi tata cara untuk membaca solawat kepada Nabi. Akan tetapi ingat, pada episode sebelumnya saya mengatakan telah menjelaskan kepada Anda surah Al-Anfal ayat 20. Yang di dalam surah Al-Anfal itu Allah menyuruh kita untuk taat kepada Allah dan Rasul. Karena itu, mari kita cari di dalam As-Sunnah. Baiklah kawan-kawan, pada kesempatan ini saya akan membawa ayat As-Sunnah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang didapat dari Abi Mas'ud. Silakan Anda perhatikan ayatnya, lalu Anda pikirkan baik-baik. An Abi Mas'udil Ansari radhiyallahu anhu qala Atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi majlisi Sa'id bin Ubadah. Faqala lahu Bashir bin Sa'id, Amarana Allahu azza wa jalla yusalliya alaika ya Rasulullah, fakaifa nusalliya alaika? Faqala Abi Mas'ud, fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamannaina annahu lam yas'alhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulu Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ayat As-Sunnah ini apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dia memiliki arti seperti ini. Dari Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia berkata, datang kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan kami berada di rumahnya Abi Sa'id. Kemudian bertanyalah Basir kepadanya, sesungguhnya Allah memerintahkan kami untuk bersolawat kepada Anda ya Rasulullah. Lalu bagaimana kami mengucapkan solawat? Lalu Abi Mas'ud berkata, Rasulullah ketika itu terdiam
sehingga kami menyesal menanyakan hal seperti itu. Lalu Rasulullah berkata, ucapkan oleh Anda, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Kemudian kamu ucapkan salam sebagaimana salam yang kamu ketahui. Menurut ayat as-sunnah ini, Rasulullah mengajarkan kepada kita selaku makhluknya, selaku umatnya, bahwa bacaan sholawat itu seperti itu. Berarti ketetapan telah ditetapkan. Ingat, uraian saya tentang ilmu bid'ah. Di dalam ilmu bid'ah, ayat yang pertama, beliau mengatakan, Man ahdasa fi amrina hadama laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama kami, kata Rasul, yang tidak diajarkan, maka itu ditolak. Sekali lagi, saya mohon maaf, bukan berarti saya ingin menyindir atau saya ingin menyinggung seseorang, akan tetapi saya dari awal hanya membacakan satu ayat dari Kitabullah ataupun ayat dari As-Sunnah. Silakan Anda berpikir, silakan Anda bertafakur, lalu Anda pikirkan harus berbuat apa. Ingat, iblis akan menggoda kita untuk menyesatkan kita dari jalannya Allah, dari ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah. Maka ingatlah, sebelum menentukan keputusan, ingat tentang ayat-ayat bid'ah. Itu demi kebaikan Anda sendiri. Baiklah kawan-kawan, uraian saya mudah-mudahan bisa membantu Anda untuk belajar dan sekaligus Anda praktekkan uraian-uraian yang telah saya uraikan. Maksudnya ayat-ayat yang telah saya jelaskan untuk dipraktekkan dalam ayat ini sehingga Anda bisa menentukan kemana Anda harus melangkah. Bagi yang sudah terlanjur melakukan perubahan dalam ayat-ayat ini, ayat Al-Ahzab ini, dan satu ayat dari As-Sunnah ini, apabila Anda tidak tahu tadinya, mudah-mudahan Allah mengampuni Anda. Bagi yang sudah tidak tahu, bagi yang sudah tahu, cepat-cepatlah untuk berubah, karena sesungguhnya iblis itu akan menggoda manusia dan menyesatkan manusia dari jalannya Allah. Satu kali lagi saya berwasiat kepada Anda. Bila Anda menyukai hal-hal yang mirip dengan itu, atau dalam istilah sederhananya bernyanyi-nyanyi, silakan Anda rubah saja judulnya. Jangan pakai kata solawat. Karena solawat telah ditentukan oleh Rasul bahwa bacaan solawat itu seperti itu. Terima kasih kawan-kawan. Mohon maaf apabila ucapan saya ada yang kurang berkenan di hati Anda. Itu semata-mata saya hanya menyampaikan satu ayat dari Kitabullah
ataupun ayat dari As-Sunnah. Silakan Anda pikirkan tentang uraian saya, lalu Anda tentukan langkah ke depannya Anda harus berbuat apa. Mungkin saya cukupkan sekian untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita semua, dan Allah memberikan kepada hati kita semua untuk tidak bosan-bosannya untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan kita ketemu lagi pada kesempatan yang lain. Akhirul kalam, astagfirullahu li walakum.